Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta polemik utang kereta cepat WUS diakhiri. Ia memastikan tidak ada masalah dengan utang kereta cepat dan ia bertanggung jawab penuh. Apakah APBN akan dipakai untuk melunasi utang kereta cepat? Hari Selasa siang, Presiden Prabowo Subianto tampak datang ke Stasiun Tanah Abang di kawasan Jakarta Pusat. Saat memberikan pidato dalam peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempermasalahkan lagi utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Prabowo menekankan, Indonesia bukan negara sembarangan. Ia pun sudah memperhitungkan tidak ada masalah di PT KAI sebagai perusahaan induk WUS. Prabowo memastikan pemerintah akan berusaha maksimal dalam melayani rakyat sehingga persoalan WUS menjadi tanggung jawabnya sebagai Presiden RI. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak, tenang-tenang aja, ya. Polemik utang kereta cepat WUS ini bermula dari adanya laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI per 30 Juni 2025. Sepanjang tahun 2024, PT KCIC selaku operator kereta cepat Jakarta-Bandung mencatat kerugian sebesar 4,2 triliun rupiah. Kemudian pada semester pertama 2025, kerugian PT KCIC yang saham mayoritasnya dimiliki PT KAI mencapai 1,62 triliun rupiah. Kerugian PT KCIC ini sempat dipertanyakan Komisi 6 DPR dalam rapat kerja dengan Direktur PT KAI Agustus lalu. Dari situ, utang pembangunan kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah menjadi polemik di masyarakat. Ketika masalah ini ditanyakan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ia menyatakan bahwa utang pembangunan kereta cepat merupakan urusan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai induk dari PT KAI selaku pemegang saham mayoritas kereta cepat WUS. Ini kan kayak di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. PT KAI bersama PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT PN 8 yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sejatinya saat menggarap kereta cepat Jakarta-Bandung bukan murni aksi korporasi, tapi ada penugasan negara. Pada Rabu 29 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Salah satu yang dibahas adalah penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah anak buahnya, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, membereskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk
perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Erlangga bilang dibahas dulu sama Presiden. Iya. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Edcon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus ya, mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Pernyataan Mensesnek itu mengisyaratkan bahwa pemerintah akan membantu menyelesaikan utang pembangunan kereta cepat dengan menggunakan APBN. Selanjutnya, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa penggunaan APBN dibahas dalam opsi pembahasan di rapat koordinasi yang diikuti oleh jajaran dari Menteri Keuangan. Namun untuk spesifikasi maupun mekanismenya pun masih belum dapat disampaikan. Dengan kereta, kami juga tentunya membahas bagaimana kereta cepat yang selama ini juga atau beberapa waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Dan akhirnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap urusan kereta cepat Wush. Presiden Prabowo paham bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah urusan business to business atau B2B. Namun pada saat yang sama, ini juga menyangkut hubungan antar negara sekaligus simbol diplomasi antara Indonesia dan China. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.